Oke, hai, balik lagi dengan gua Aran dan balik lagi di channel gua dan balik lagi juga di konten komik horor. Kali ini kita lanjutin lagi komik horor di webtoon. Sekali itu episode kedua yang judulnya adalah Delivery Service. Jadi dibuat sama Jinguk, entahlah pakai bahasa Korea intinya. Ini tentang orang yang mengantar servis lah intinya, service kirim lah gitu ya. Oke, sebelum mulai kita nyalakan dulu musik. Oke, tutup. Oke, kita langsung mulai. Oke, kita langsung baca Delivery Service episode 2. Nah, Gojek atau Grab atau pijak nomor 108 ya. Apartemen rumah. Apartemen 1617. Is it on the last floor? Ya. Jadi apakah ada di lantai terakhir gitu? Wish delivery service. Oh, itu dibalik anjir. Jinguk Lim penciptanya. Lah, Sarah si satpam. Izin dulu lah sama satpam, bro. Klik. Oke, dia naik ke lantai. Oh, dia baru ini ya. This building look action. Oke. Anjir, ada di lantai 16 anjir. Tuh kan. Iya, itu dia langsung ada ke lantai 16 tuh. Dia kayak ketakutan karena ya ini tengah malam. Kayaknya tengah malam deh ya. Sama ada lantai paling terakhir lagi. Kok nggak ada suaranya? Ini ada animasi atau emang nggak ada suaranya? Bagaimana sih? Bentar. Wush, ngeri. Goblok, kaget monyet. Cer, serem gini apartemen teh. This is 1608. So, Mas, oh ini nomor kamar 1608. Berarti untuk nomor kamar 1617 mungkin ada di sebelah sana katanya, over there. Dia mau nanya kan. Tengah malam ngirim barang. Jam berapa itu teh? Dia teh ngirim barang teh. Is that? Apakah itu ruangan 1617 katanya? It's so dark, let's see. Itu sangat gelap. Coba kita lihat kayak gitu. Itu 1616. Goblok, kaget. Did I see the others wrong before? Karena di terakhir cuma ada 1616 ya. Apartemen 1617. Okay. This is 1616. It's clearly say. Oh, jadi di alamat itu suruh kirim barang tuh ke nomor kamar atau nomor ruangan 1617, sedangkan di apartemennya cuma ada 16, cuman ada terakhir tuh di paling pojok itu cuma ada 16 gitu mungkin ya. What the hell? Oh, ada tuh di ujung nih. There's another apartment in there. Jadi ada satu ruangan lagi, ada ruangan lain di sebelah sana katanya gitu. How the hell I'm supposed to get in there? Terus dia kayak, terus gue kesana caranya gimana gitu kan? Kintil, kaget. Holy. Oh, dia udah masuk ya. Oh, ini nih. Well, this is 1617. Wait, ini apa anjing? Freeze, dingin. Right. It said not to do not push. Right, it said not to ring. Oh, jadi jangan pencet bell katanya. This was so close. Apa langsung masuk aja, udah gila loh. Wow. Ini kok si musiknya berhenti ya nih. Excuse me, you're for here. Excuse me. Cih, gelap banget. Oh. Gue takut aja.
I will leave your food by the front door. Aku akan menyimpan makananmu di depan pintu, katanya gitu. Sudah lari aja kan. Well, how was your first delivery? How to go? Just dia nanyakan bagaimana pertama kamu untuk delivery kayak gitu kan. How was your first delivery on the night shift? Oh dia tuh dapat shift malam. Pretty scary, huh? That placement almost fit myself at first time. What? Huh? We always send people there for first delivery. Oh dikerjain anjing. Oh kan, so we order food to that empty apartment to help new people adjust. Once you come back from there, you start getting lots of work. But I deliver the food. Huh? What do you mean? Deliver it to whom? Nobody lived there from years. Yeah, plus it's all block. Oh jadi dikerjain sama senior-seniornya, goblok emang. The door was open though. Look. They went paid for it. Dibayar anjing. You're full of shit. Of it. Man, you're not lying to get back of taking your ride. The obviously your money who pay for food and play where nobody. Well, the money was on the ground by the door. Jadi apa nggak mungkin gitu kan kalau kamu dibayar gitu sedangkan di apartemen itu nggak ada orangnya gitu loh, kosong. Well, so the money was in the door, in the ground by the door. So I figured, jadi intinya tapi cara uangnya itu ada di depan pintu gitu loh, ada di depan pintu masuk gitu loh. Oh come on, it's scary enough at night. Stop kidding around, don't be too upset. Kan dikerjain, udahlah cukup, ini udah terlalu takut, ini sudah tengah malam gitu loh. Jangan marah gitu. Itu hanya sedikit perang kecil-kecilan itulah kata para senior. Anyway, let's get back to work. Sudah nganterin lagi barang gitu. What the heck happened? Jadi besoknya tuh dia kira dia ada lagi delivery kan. Terus ada kayaknya dia nanya kan ini ada apa rame-rame gitu. Excuse me, what's going on katanya. I heard that the metal gate was open. Metal? Huh? Listen. There is apartment in building 108. This block of apartment. Hah? Oh jadi dengar katanya. Jadi apartemen 108 itu sebenarnya ditutup untuk apartemen yang tadi nomor ruangan 16 17 itu tuh ditutup. Itu tuh emang udah dikunci, udah ditutup permanen gitu loh. Why was someone commit suicide in there? Huh? They said the person had been dead for around a week, right? Who called laundry something like happened to his own building? Oh, he give a chill. I'm supposed to live here. All property value proper drop too. Terus, oh ini yang di kamar 16-17 ya. Now look, I understood everything else, but the strange thing. Aneh gitu loh. Sedangkan apartemen yang nomor 16 itu udah ditutup permanen gitu, itu udah diblok gitu loh. There's no trace of the guy having eaten anything. Ada yang makan dong. Cingkuk lim. Terus siapa yang makan? Sedangkan apartemen itu kosong. Jadi itu apartemen itu udah tutup permanen. Gitu, dan terus ada yang makan gitu loh. Karena kan tadi kan si pegawai baru tadi kan ini nganterin makanan kan ke ruangan itu. Wow, serem sih. Jadi intinya di cerita ini tuh ada pegawai baru lah di McDonald ya. Tadi bukan McDonald, maksudnya kita di makanan cepat saji lah ya, di junk food gitu ya. Dia tuh pertama kali kerja dan dia dapat shift malam. Akhirnya sama seniornya tuh dikerjain, suruh ngirim makanan ke apartemen 108.
di ruangan 16 dan emang itu apartemen sepi banget gitu kan. Akhirnya dia nganterin aja kan, malam-malam nganterin sampai akhirnya dia cuma nemu nomor kamar 1616. Nah akhirnya dia nemu lagi tuh di pojok lagi ada satu ruangan terpencil dan itu ditutup sama pagar besi. Itulah kamar nomor 1617. Dan ketika itu kan di order tuh ngomong bahwa jangan pencet bel tapi masuk aja gitu loh, taruh makanannya gitu loh di dalam. Akhirnya si pegawai itu masuk, akhirnya cuman dia naruh makanan di depan pintu dan dia ngambil uang pembayaran dan kita langsung cabut aja balik ke kantor, ke tempatnya kerjaan. Sampai akhirnya dia ditanya sama para seniornya, gimana pengalaman kamu untuk ke delivery di malam hari ini untuk pertama kali katanya. Akhirnya dia ngejelasin bahwa akhirnya dijelasin juga sama para seniornya bahwa itu tuh cuman prank. Jadi orang-orang senior tuh udah tahu bahwa di ruangan di apartemen itu di nomor situ tuh itu kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi akhirnya si pegawai baru itu ngomong bahwa barangnya sudah, tapi saya mengantarkannya dan saya dapat hal bayarannya gitu loh. Karena pada aneh banget kan. Akhirnya udahlah lupain aja gitu. Ini udah tengah malam, jangan nakut-nakutin. Sampai akhirnya besoknya dia delivery lagi, dia dapat shift siang nggak tahu pagi itu. Akhirnya di apartemen yang sama, di apartemen 108 itu akhirnya ada yang bunuh diri. Dan ada yang aneh bahwa si pagar besi itu ternyata itu udah dikunci. Udah nggak bisa dibuka gitu loh, dan nggak pernah ada yang buka, sedangkan ternyata ada yang ngebuka dan akhirnya ada yang bunuh diri. Dan di situ makanan yang di delivery sama si pegawai tadi itu udah dihabis dimakan gitu loh. Itu ceritanya, cukup seru sih. Cuman ini gue nggak backsoundnya tuh anjing emang kadang suka ngagetin, kintil emang. Oke lah, mungkin sekian aja untuk episode 2 di komik webtoon horror dan juga di tema horror komik. Sebelumnya gue mau ucapin juga terima kasih buat kalian yang udah nonton di episode awal, yang di episode 22 tuh, yang Bongchong Donggos itu di YouTube itu tembus 100 lebih lah ya penonton. Dan di TikTok itu kan gue juga kan posting juga di TikTok untuk sebagiannya, dan itu tembus sampai 13.000. Wow. Itu thank you parah ya. Gue mau ucapin terima kasih banyak buat kalian. Kalau gitu sekian, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa. Bye.